Awal episode dimulai dengan hasutan Sandra pada Kenzo. Sandra berkata Mutiara caper karena ingin jadi istrinya Kenzo dan menguasai semua hartanya Kenzo. Tapi Kenzo nggak percaya. Bagi Kenzo justru yang jahat itu adalah Sandra, apalagi sikapnya kepada Kayla. Ada yang berikutnya, Nunu komporin Rianti kalau Kenzo datang ke acara anniversary bersama dengan Mutiara. Lalu Rianti pun menelpon Kayla dan Kayla bilang kalau Kenzo pergi dengan Sandra. Dan di sini Nunu dimarahin sedikit sama Rianti. Nah, buat mastiin lagi, Rianti chat Sandra dan Sandra kirim foto selfie berdua di mobil bareng dengan Kenzo. Di sini Rianti kelihatan udah mulai nggak percaya Nunu karena takut kena marah Aditya. Di sisi lain, Rianti nguping obrolan Aditya yang bilang kalau Widuri cinta pertama dan terakhirnya. Di sini Rianti pun juga sedih bukan main. Selanjutnya ketika Kenzo baru mau meninggalkan rumah Sandra, Kenzo melihat Kayla yang demam dan mau ke rumah sakit nih teman-teman. Kenzo khawatir tapi Sandra nggak suka dan minta Kenzo untuk nggak perlu antar. Kayla tahu kalau Kayla sakit karena minum minuman Sandra di episode sebelumnya. Tapi karena Kayla nggak punya bukti dan takut ngomong sama Kenzo. Alhasil Kayla pun memilih untuk diam aja. Terus karena Kayla bilang pada Kenzo kalau Mutiara ini tuh nggak mungkin siram air pel sama Sandra. Kenzo pun akhirnya sadar dan udah salah menuduh Mutiara dan percaya kepada Sandra. Di tempat lain, Mutiara sadar dan berteriak tapi sejauh ini belum ada orang yang dengar. Di sisi lain, Kenzo temuin kunci gudang di mobil dan balik lagi ke tempat acara buat mencari Mutiara. Tapi satpam bilang kalau udah gak ada siapa-siapa lagi di rumah. Kenzo sempat telepon Bipa dan kaget Mutiara belum pulang. Lalu Kenzo ikut ke kamar mandi yang sama dengan Mutiara di episode sebelumnya karena kebelet pipis. Gak lama kemudian Mutiara berteriak tolong dan Kenzo yang hampir pergi dari kamar mandi langsung menoleh ke belakang. Karena kesel gak ada yang nyamperin, alhasil Mutiara pun mukul pintu pakai palu dan berhasil terbuka pintunya lalu keluar. Nah, karena Kenzo sebelumnya nemuin kunci milik Sandra di mobil, Kenzo sadar kalau Sandra udah kunci Mutiara. Tapi di sisi lainnya, Mutiara ini gak mau diajak pulang Kenzo karena Mutiara mengira Kenzo bersekongkol dengan Sandra. Tapi Kenzo gak menyerah dan bujuk Mutiara untuk pulang bareng. Walaupun pada awalnya Mutiara ngeyel gak mau pulang bareng, tapi pada akhirnya Mutiara pun juga mau naik ke mobilnya Kenzo. Gak lama kemudian Rianti telepon Sandra buat ngomongin Mutiara. Di sini Sandra komporin Rianti dan bilang kalau Mutiara manipulatif dan jahat banget. Intinya ya buat komporin aja lah supaya Rianti tuh tersulut emosinya. Di sisi lain, Rianti ngamuk pada Ipa dan tanya di mana Mutiara. Ipa coba lindungi Mutiara tapi Rianti marah dan mau cari Mutiara ke kamar, tapi gak lama kemudian Mutiara pulang dengan gaun dan barang Kenzo. Seketika Rianti marah dan nganggap Mutiara manfaatin uangnya Kenzo. Rianti marah dan gak akan gaji Mutiara karena Mutiara udah pakai uangnya Kenzo. Mutiara coba membela dan menjelaskan, tapi apa daya, Mutiara gak bisa berbuat apa-apa. Gak lama kemudian, Mutiara terjatuh dan hampir saja Rianti melihat tanda lahir Mutiara di kakinya. Di sini Mutiara coba balikin sepatu dan gaun yang dipakainya supaya tetap bisa gajian. Tapi Rianti menolak dan meninggalkan Mutiara begitu saja. Berikutnya Rianti langsung kena karma. Habis marahin Mutiara, Rianti dibentak habis-habisan oleh Aditya karena Rianti yang ngerengek, nangis, minta kartu kreditnya dibalikin dan malu karena gak bisa traktir teman-teman sosialitanya. Emang dasar ibu-ibu alay. Di sisi lain, Mutiara berdoa minta segera dipertemukan dengan kedua orang tuanya. Mutiara lelah dan juga capek, ingin tempat perlindungan dari orang tua kandungnya. Selanjutnya, Rianti mimpi dan ngigo bilang kalau perempuan dalam mimpi Rianti itu bukan anaknya. Tapi bagusnya di dalam mimpi ditunjukin tanda lahir di kaki teman-teman.
Sehingga ini bisa jadi petunjuk buat Rianti untuk menemukan anak perempuannya, walaupun Rianti selalu merasa anak perempuannya telah meninggal dunia. Di tempat lain ternyata Mutiara mimpi juga sama seperti Rianti. Bedanya, mimpi Mutiara tuh lebih jahat. Mutiara nggak diakui oleh orang tua kandungnya di dalam mimpi. Nah, selanjutnya ada hal yang unik dan menarik sekali. Rianti dan Mutiara sama-sama nongkrong di depan teras. Rianti mikirin Mutiara waktu bayi, sedangkan Mutiara mikirin ibu kandungnya. Di sini Rianti ternyata begitu merindukan Mutiara kecil. Semoga saja ini bisa menjadi pertanda yang bagus bagi Rianti dan Mutiara untuk sama-sama tahu kalau mereka adalah ibu dan juga anak kandung. Lalu di ruangan kerja Aditya, Mutiara nemuin kerang dan bahagia banget. Sedangkan Adityanya malah panik karena kerangnya justru malah gak ketemu. Tapi Aditya tuh ngerasa gak mungkin nih buat nanya Mutiara, takut aneh aja. Jadinya Aditya pun juga bahas kopi buatan Mutiara yang baru aja diantar sama Mutiara ke ruangan kerja Aditya. Pagi harinya Kenzo dan Aurel sedih karena Rianti dan Aditya tuh gak pernah akur, bahkan semalam pun berantem. Di sini Aditya dan Rianti yang nguping coba gimana caranya terlihat baik-baik saja di depan anak-anak. Terus gak lama kemudian Aditya dan Rianti pura-pura mesra di depan Kenzo dan Aurel biar bikin mereka senang dan gak sedih lagi. Selanjutnya Sandra panik, kunci gudang Mutiara hilang di dalam tasnya dan ngambek nih karena Mutiara pulang ke rumahnya Kenzo. Terus Sandra gak lama kemudian pamer foto selfie bareng Kenzo ke Kayla dan paksa Kayla untuk senyum. Lebih gilanya, Sandra paksa Kayla doain Sandra dan Kenzo segera jadian. Emang sakit nih teman-teman, perempuan yang bernama Sandra ini. Lalu selanjutnya Aditya menunjuk Mutiara untuk menemani Kenzo ketemu klien karena Mutiara hidup lama di pesisir pantai dan tahu tentang ikan. Jadi Aditya dan Kenzo rasa Mutiara adalah orang yang tepat dan mengerti ikan laut dan layak untuk menemani Kenzo. Di sini Rianti ngambek karena Mutiara ikut sama Kenzo. Tapi balik lagi, Rianti maksudnya nggak bisa ngapa-ngapain karena Mutiara yang dibela mati-matian oleh Aditya. Adegan berikutnya sebelum ketemu klien, Mutiara dan Kenzo mampir ketemu Ivan. Terutama ini adalah perihal tentang Mutiara untuk mengambil foto cetakan Widuri dan juga Mutiara. Saking happy-nya melihat foto tersebut, Mutiara sampai memeluk Ivan dan gak lama Ivan kasih HP Mutiara. Yap, HP ini HP yang dibeli pakai uang Aurel. Tapi di sini Mutiara menolak karena merasa gak enak walaupun butuh. Bahkan Kenzo pun minta Ivan jangan paksa Mutiara ambil HP-nya, lalu film pun juga berakhir. Intinya ada beberapa poin penting ya teman-teman, yang mana ini bakal membuat Kenzo semakin suka sama Mutiara, dan Kenzo pun juga nggak mau kalau Ivan terus deket-deketin Mutiara dan maksa untuk dekat sama Mutiara. Apalagi Kenzo tahu kalau Aurel tuh suka sama Ivan, yang mana Kenzo curiga Ivan cuman mau manfaatin Aurel aja. Di sisi lainnya, nanti kita akan melihat juga kecurigaan Aditya karena Mutiara yang memegang kerang milik Widuri. Dan semoganya ini bisa menjadi petunjuk bagi mereka berdua untuk bisa saling berkomunikasi tentang Widuri. Dan semoga aja permasalahan Widuri, kerang, Mutiara ini anak siapa, status Aditya itu adalah ayah kandung dari Mutiara, bisa segera terbongkar di episode selanjutnya. Setuju ya teman-teman? Ayo, siapa nih yang udah gak sabar melihat Aditya tahu kalau Mutiara adalah anak kandungnya? Begitupun juga sebaliknya. Coba kalau udah gak sabar, boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.